Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya hari ini. Nah, kita hari ini masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Minggu lalu kita sudah bahas dua hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan massa atau hukum Lavoisier dan juga hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke hukum yang ketiga, hukum kelipatan perbandingan atau disebut dengan hukum Dalton. Nah, hukum Proust itu dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa. Jadi, istilahnya ada dua unsur bereaksi membentuk suatu senyawa. Ternyata bukan hanya unsur senyawa itu saja yang bisa dibentuk oleh kedua unsur tadi, tapi bisa juga membentuk jenis unsur yang lain. Contohnya, misalnya paling gampang itu adalah turunan alkohol, ya, turunan alkohol. Jadi ada namanya etanol, ada namanya metanol, ada C2H5OH, ada CH3OH. Jadi atom C, H, dan O itu bisa membentuk suatu senyawa yang berbeda-beda. Walaupun jumlah atomnya itu juga berbeda. Ya, itulah yang jelas membentuk senyawa yang lain. Jadi atom C, H, dan O itu bisa membentuk senyawa yang lain. Bukan hanya satu senyawa saja yang dihasilkan dari reaksi antara atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Itu salah satu contoh saja. Nah, salah satu ilmuwan yang melakukan tindakan lebih lanjut terhadap atau perkembangan lebih lanjut terhadap hukum kekekalan perbandingan tetap dari hukum Proust, ya, yaitu John Dalton. Jadi Dalton di sini katanya mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Jadi untuk memahami hal tersebut, dia memberikan contoh reaksi antara nitrogen dengan juga oksigen. Ya, nah perhatikan sini. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, uh, nitrogen dengan oksigen dapat membentuk dua jenis senyawa. Yang pertama nitrogen monoksida (NO), ya. Yang kedua nitrogen dioksida (NO2). Nah, jadi dua-dua ini terbentuk dari dua atom yang sama, atom nitrogen dan juga atom oksigen atau unsur nitrogen dan juga unsur oksigen. Tapi membentuk dua senyawa yang berbeda. Ya. Di hasil perhitungan massanya berdasarkan hukum perbandingan tetap dari atau hukum Proust-nya yang seperti minggu lalu kita bahas, ternyata di sini massa nitrogen yang direaksikan itu untuk senyawa nitrogen monoksida itu ternyata sebanyak 0,1875 gram. Sedangkan massa nitrogen di nitrogen dioksida itu terdapat 1,75 gram. Itu untuk massa nitrogennya. Untuk massa oksigen di dalam senyawa nitrogen monoksida itu terdapat 1 gram. Begitu juga dengan massa oksigen yang terdapat di nitrogen dioksida, ternyata juga 1 gram. Kemudian hasil atau yang dibentuk penjumlahan antara nitrogen dan juga oksigen membentuk senyawa natrium monoksida, jumlah totalnya itu adalah 1,875 gram. Sedangkan untuk nitrogen dioksida 2,75 gram. Ingat ya, hukum perbandingan massa. Massa sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi itu harus tetap sama. Walaupun ada yang menjadi gas atau lain-lain, tetap itu harus dihitung. Jadi total keseluruhan massa itu adalah sama. Nah, dengan massa oksigen yang sama di sini, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida itu merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Kita perhatikan sini. Massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida itu 1,75. Sedangkan untuk di nitrogen monoksida itu 0,87. Kalau kita bagi, ya, sama-sama dibagi nih 8,7, dapatlah nanti jadi perbandingannya adalah 2 banding 1. Nah, jadi hasil perbandingan itu harus bilangan bulat sederhana. Kalau misalnya nanti Pak, ini kan contohnya inilah 1,75 dibagi 0,87 kan itu tidak pas 2.
tapi 2, sekian-sekian. Nah, jadi dibuatlah perbandingan bulat menjadi 2. Karena perbandingannya itu hanya 2,000 sekian atau tidak lebih dari 5. Nah, jadi hasil dari percobaan John Dalton itu, jadi Dalton menemukanlah hukum dasar kimia yang disebut dengan hukum kelipatan perbandingan. Jadi pada dasarnya yang diteliti oleh John Dalton ini adalah dua unsur yang membentuk lebih dari satu senyawa. Jadi bukan dua unsur yang membentuk satu senyawa dan dua unsur yang lain membentuk satu senyawa kemudian dibandingkan, tidak. Jadi dua unsur atau lebih yang membentuk suatu senyawa, baik lebih dari satu, mau 2, 3 dan selebihnya. Nah, jadi hukum kelipatan perbandingan, yaitu hukum Dalton ini berbunyi jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, nah berarti harus ada yang sama ya, salah satu unsurnya, sedangkan massa-massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur yang lainnya tadi, yang berbeda tadi, dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi jelas ya, untuk hukum dari kelipatan perbandingan atau hukum Dalton ini yang menyatakan jika ada dua unsur membentuk suatu senyawa, ya, senyawa yang berbeda, mau 2, 3 dan selebihnya. Nah, salah satu unsur itu harus sama perbandingannya. Nah, tadi seperti contoh unsur oksigen yang perbandingannya yang masanya sama-sama 1, sementara untuk nitrogen masanya itu berbeda. Kemudian setelah dibandingkan massa nitrogen yang di senyawa pertama dengan massa nitrogen yang di senyawa kedua, itu ternyata memiliki perbandingan yang bulat dan sederhana. Ya, itu adalah bunyi hukum Dalton. Jadi nanti silahkan coba dikerjakan beberapa tugas yang telah saya berikan di kolom penugasan. Itu untuk hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Ya, dan yang kita masuk yang keempat, hukum perbandingan volume atau disebut dengan hukum Gay-Lussac karena penemunya adalah Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, pada tahun 1808. Nah, untuk di sini tertulis bahwa pada awalnya para ilmuwan menemukan bahwa gas hidrogen dapat bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Ya, gas hidrogen dapat bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Untuk perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen itu adalah 2:1 dan perbandingan ini tetap tidak berubah. Nah, jadi Gay-Lussac ini melakukan percobaan yang sama seperti perbandingan antara hidrogen dan juga oksigen dalam membentuk suatu air, ya. Tapi dia menggunakan gas yang berbeda. Nah, di sini Gay-Lussac menemukan bahwa perbandingan volume gas-gas dalam reaksi selalu merupakan bilangan bulat sederhana, hampir sama seperti hukum Dalton sebelumnya. Hanya saja hukum Dalton tadi itu dua unsur membentuk satu senyawa yang berbeda dan perbandingannya itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sedangkan untuk perbandingan bilangan volume, Gay-Lussac melakukan percobaan dengan gas-gas yang berbeda, ternyata hasilnya pun sama, merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contoh di sini dia mereaksikan 2 mol gas hidrogen dengan 2 volume, ya, gas hidrogen, apakah dalam satuan liter, mililiter, yang jelas 2 volume gas hidrogen ditambah dengan 1 volume gas oksigen, ternyata menghasilkan 2 volume uap air. Kemudian dia mereaksikan 1 volume gas nitrogen dengan 3 volume gas hidrogen, ya, ternyata juga menghasilkan 2 volume gas amonia. Dan 1 volume gas hidrogen ditambah 1 volume gas klorin menghasilkan 2 volume gas hidrogen klorida. Nah, jadi berdasarkan percobaan tersebut dapat kita lihat ternyata
hasil dari perbandingan unsur-unsur yang direaksikan oleh gaya lusak tadi, bisa kita tulis persamaannya jadi seperti ini. Jadi gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen. Dua volume gas hidrogen direaksikan dengan satu volume gas oksigen menghasilkan dua volume gas uap air. Dan satu volume gas nitrogen direaksikan dengan tiga volume gas hidrogen ternyata menghasilkan dua volume gas amonia. Dan yang terakhir, satu volume gas hidrogen dengan satu volume gas klorin menghasilkan dua volume gas hidrogen klorida. Nah, jadi inilah rumusan dari hukum Gay-Lussac yang disebut dengan hukum perbandingan volume, karena dia melihat jumlah volume yang terjadi antara gas-gas yang direaksikannya. Jadi hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac ini berbunyi, hasil dari kesimpulannya yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, ternyata volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Ya, jadi tidak ada 2/3, 3/2, tidak ada di sini. Ya, jadi kesimpulan dari hukum perbandingan volume itu adalah pada suhu dan tekanan yang sama, hasil reaksi gas-gas tersebut memiliki perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Nah, jadi hukum perbandingan volume dari gas Gay-Lussac ini dapat dinyatakan bahwa perbandingan volume gas-gas itu ternyata sama dengan perbandingan dari koefisiennya masing-masing gas. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa koefisien gas-gas itu bisa dikatakan sebagai volume gas-gas tersebut. Ya, nah contohnya untuk dua buah gas, misalnya gas A dan gas B yang tercantum dalam suatu persamaan reaksi, misalnya A ditambah B menghasilkan C ditambah D, seperti itu kan. Nah, dapatlah rumusnya bahwa untuk volume gas A dibandingkan dengan volume gas B, ternyata itu sama dengan koefisien dari gas A dibandingkan dengan koefisien dari gas B. Jadi jika kita ingin mencari salah satu volume yang tidak diketahui dalam reaksi gas tersebut, maka bisa kita tentukan dengan cara membandingkan koefisiennya dengan dikalikan dengan volume yang diketahui. Misalnya volume A kita tidak tahu berapa jumlahnya, sementara volume B kita tahu berapa jumlahnya. Dan koefisiennya itu sudah pasti ada, sebelumnya harus kita setarakan terlebih dahulu. Jika reaksi itu belum setara, maka sangat diwajibkan kita harus mensetarakan reaksi tersebut karena kita memerlukan jumlah koefisien yang ada di reaksi itu. Nah, jadi kalau kita mau mencari volume A, maka berapa jumlah koefisien di A, bagikanlah dengan koefisien yang B. Yang B ini siapa saja, dari misalnya kan dalam reaksi itu tidak hanya dua unsur ya, A ditambah B ditambah C, misalnya menghasilkan D ditambah E ditambah F, berarti ada 6 senyawa di situ yang berbeda ya. Nah, jadi untuk menghasilkan salah satunya, lihat saja mana yang salah satu dari keenam itu yang diketahui jumlah volumenya, maka untuk mencari yang lainnya bisa dibandingkan dengan volume yang diketahui itu. Nah, jadi contohnya di sini yang diketahui volumenya adalah B, yang mau dicari A. Berarti cara mencarinya itu ya jumlah koefisien yang A yang dicari itu dibagi dengan jumlah koefisien B yang diketahui tadi jumlah volumenya, baru dikalikan dengan volume dari si B, karena si B sudah diketahui volumenya. Inilah rumus untuk mencari hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac. Kita langsung masuk ke dalam contoh biar lebih gampang. 3 liter gas propana ya, C3H8 dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jadi pembakaran itu wajib menggunakan oksigen, harus ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen, maka tidak akan terjadi namanya pembakaran. Membentuk gas karbon dioksida dan juga air. Nah, jadi persamaannya itu adalah C3H8 ditambah O2 gas menghasilkan gas karbon dioksida ditambah dengan cairan H2O ya, uap H2O. Ini kebetulan sudah memiliki koefisiennya masing-masing ya, berarti sudah dilakukan penyetaraan
oleh soalnya. Nah, nanti jika ini tidak ada koefisiennya, maka terlebih dahulu yang harus dilaksanakan adalah menyetarakan koefisien dari senyawa tersebut, bagian kiri dan juga bagian kanannya berapa. Nah, ini karena sudah ada C3H8-nya 1, O2-nya 5 koefisiennya, CO2-nya koefisiennya 3, H2O-nya koefisiennya 4. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berapa liter gas oksigen yang diperlukan? Yang kedua, berapa liter gas karbon dioksida yang diperlukan? Dan yang ketiga, berapa liter air yang terbentuk? Ya, yang terbentuk, yang sebelah kanan terbentuk ya. Oksigen itu diperlukan. Di sini yang diketahui volume C3H8-nya 3 nih. 3 di sini. Jadi berdasarkan rumus yang di atas tadi ini sebenarnya kita sudah gampang kan untuk mencarinya. Kita sudah punya bayangan bagaimana cara mencari jumlah volume gas dari gas-gas yang lainnya kan begitu ya. Nah, dari sini ya tinggal dibandingkan aja dengan koefisiennya ini dibagi dengan ini, karena yang diketahui adalah propananya sebanyak 3 liter. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban untuk tadi senyawanya, reaksinya ini ya, C3H5 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, yang pertama, yang A itu berapa jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk membakar gas propana ini tadi. Nah, berarti ditanya ini jumlah volume ini kan. Nah, jadi berdasarkan apa namanya rumus yang tadi, kalau kita buat seperti rumusnya adalah volume gas O2 dibagi dengan volume gas C3H8. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kenapa harus ini ya, karena memang yang diketahui di soal itu adalah volume dari gas propana, bukan volume dari ini dan juga bukan dari ini. Karena ini yang ditanya, tiga-tiga ini yang diketahui adalah gas propana ya. Nah, kemudian sama dengan dibagikan dengan koefisien dari gas oksigen tadi dengan koefisien dari gas propananya. Kita masukkanlah, kita rubah bisa jadi seperti ini, koefisien oksigen dibagi dengan koefisien propana dikali dengan volume propana, maka didapatlah 5 dibagi 1 di sini dikali dengan 3, maka dapat hasilnya 15. Itu untuk volume gas oksigen. Nah, bagaimana dengan volume gas karbon dioksida? Sama. Berarti kita mau nanya ini, tengok jumlah koefisiennya ada 3, berarti 3 dibagi 1 dikali 3 dari jumlah gas, volume gas propana. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Dapatlah hasilnya 9. Nah, bagaimana dengan uap air H2O-nya? Maka kita dapatlah 4 koefisiennya dibagi 1 di sini, baru dikalikan 3 sama dengan 12. Dapatlah hasilnya sama dengan 12. Ya, jadi begitulah cara mengetahui berapa jumlah daripada volume gas masing-masing sesuatu senyawa. Jadi karena untuk volume gas itu memiliki perbandingan yang sama terhadap koefisiennya. Jadi sangat gampang kita untuk mengetahuinya. Nah, contoh soal yang kedua. Sebanyak 10 ml gas nitrogen dan 15 ml gas oksigen. Jadi nitrogennya ada 10, oksigennya ada 15. Tepat habis bereaksi katanya menjadi 10 ml gas NaOB. Dan di sini ditanya tentukan rumus kimia gas NaOB-nya tersebut. A-nya berarti berapa angkanya, O-nya berapa angkanya, B-nya berapa angkanya. Nah, cara menjawabnya, karena tadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Nah, untuk N2 dibanding dengan O2 dibanding dengan NaOB, ini kan sama-sama ini 10, 15, 10. Berarti 10 banding 15 banding 10. Kalau kita bagi semuanya ini, maka didapatlah perbandingan terkecilnya adalah 2, 3, 2. Ingat ya, dia harus perbandingan bulat sederhana. Tidak boleh dalam perbandingan yang pakai koma-koma, 2,3 atau 3/2, tidak bisa. Nah,
Jadi berdasarkan reaksi soal ini kan belum, ini kan kita nggak tahu nih seperti ini bentuk reaksi senyawa kimianya, reaksinya, ya. Nah, berdasarkan soal, perhatikan kalimat soalnya. 10 ml gas nitrogen dan 15 ml gas oksigen. Berarti direaksikanlah antara N2 ditambah O2. Tepat habis bereaksi menjadi itu kan anak panah kalau dalam suatu reaksi kimia. Ah, berarti anak panah ke kanan, hasilnya adalah NaOB. Maka didapatlah di sini reaksinya itu adalah N2 ditambah O2 menghasilkan NaOB. Nah, koefisien 232 dari mana? Dari tadi hasil perbandingan volumenya. Jadi kan volumenya 10 banding 15 banding 10, makanya dapatlah 2 banding 3 banding 2. Nah, jadi dapatlah di sini nitrogennya 2, oksigennya 3, dan NaOB-nya 2. Nah, karena jumlah atom di ruas kiri dan di ruas kanan sama, maka harga A dan B dapat kita cari. Seperti penyetaraan reaksi sebelum ini, kita harus mencari berapa koefisien yang terletak di sebelah kiri anak panah dan berapa juga koefisien yang terletak di sebelah kanan anak panah. Nah, kita pertama sekali di sini melihat jumlah atom N. Nah, atom N di sebelah kiri anak panah itu ada 2 kali 2 4. Ya, 2 kali 2 4. Sementara N yang di sebelah kanan ya ada A, tapi dikalikan dengan koefisien jadi A2 atau 2A. Maka dapatlah A-nya sama dengan 2. 4, 2 kali 2 4 sama dengan 2A, jadi A sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Itu untuk N-nya. Untuk O-nya berarti dapatlah A itu 2 ya. Nanti di sini adalah N2 nanti. Kemudian untuk O-nya di sebelah kiri 3 kali 2 6. Ya, ini dia. Kemudian di sebelah kanan B. B dikali 2, jadi 2B. Jadi 6 sama dengan 2B, B sama dengan 6 dibagi 2 dapatlah 3. Berarti O di sini, OB, B-nya bernilai 3. Maka didapatlah senyawa rumus kimia dari gas NaOB itu adalah N2O3. Jadi bisa kita tentukan rumus kimianya berdasarkan perbandingan volume dan juga perbandingan dari koefisien masing-masing. Nah, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Kira-kira saya harapkan semuanya sudah jelas ya. Nah, jika ada yang memang kurang paham dari penjelasan saya ini, silakan diketik pertanyaannya itu di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut apa yang mungkin kalian tidak pahami. Dan kalau misalnya sudah jelas apa yang saya sampaikan di sini, saya harapkan untuk memberikan komentar juga di kolom komentarnya. Cukup membilangkan paham, sudah dimengerti, atau yang lainnya boleh. Ya, jadi jangan ada yang tidak memberikan komentar. Jadi saya anggap yang tidak memberikan komentar itu tidak aktif. Ya, oke, baik. Sampai di sini saja dulu, dan nanti setelah ini akan muncul kolom penugasan. Silahkan kalian buka dan kerjakan kolom tugasnya. Jangan sampai telat dari waktu yang sudah ditentukan. Oke, baik. Demikianlah hasil pembahasan kita pada hari ini, yaitu hukum perbandingan perbandingan berganda dan juga hukum perbandingan volume, ya, hukum Dalton dan juga hukum Gay-Lussac. Saya akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.